الحمد لله الحمد لله الذي تواضع كل شيء عظمته وذل كل شيء عزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء لقدرته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وذريات الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار أصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته وطاعة رسوله، وقد فاز المتقون والمطيعون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Islah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di siang hari yang penuh keberkahan, penuh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita melaksanakan fardu ain kita, yaitu salat Jumat berjamaah, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak atas diri kita, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat luasan waktu dan taufik hidayahnya, sehingga dari rumah masing-masing kita Allah sampaikan ke masjid yang mulia ini untuk melaksanakan fardu ain kita, yaitu salat Jumat berjamaah, dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya itulah. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai hamba yang pandai bersyukur atas nikmatnya, sehingga akan Allah tambah dengan nikmat-nikmatnya yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudah-mudahan kita masuk di dalam ayat ini, yaitu jika kita bersyukur maka Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya, dan jangan sampai kita masuk ke dalam golongan hamba yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan Allah azab dengan azab yang begitu pedih. Nauzubillah summa nauzubillah. Juga tidak lupa marilah kita perbanyak di hari Jumat, dari sejak malam Jumat dan hari Jumat sehingga hari Jumat ini selesai, kita perbanyak salawat atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat atas Nabi Muhammad, juga atas keluarganya dan para sahabatnya, dan juga atas umatnya yang senantiasa membela syariatnya, menjalankan sunnah-sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita di hari kiamat kelak ketika berdiri di hadapan di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan pertolongan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna 'indaka syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jumlah bilangan yaitu bulan adalah di sisi Allah dan sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ini, yaitu ada tercipta yaitu 12 bulan, sebagaimana daripada perputaran baik itu bulan maupun matahari, maka terciptalah bulan itu terdiri dari 12 bulan, mulai dari Muharram sampai bulan Zulhijjah, dan juga mulai dari maupun secara yaitu perputaran matahari dari bulan Januari sampai Desember itu adalah 12 bulan. Kenapa Allah sebut 12 bulan? Allah ingin menunjukkan bahwasanya segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita
jin, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya alam semesta ini. Bahkan waktu pun telah Allah ciptakan dan Allah tentukan 12 bulan dan Allah teruskan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna hurum di sini adalah yaitu pekerjaan, yaitu amal-amal baik, amal-amal soleh, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa sebaliknya, perbuatan buruk, perbuatan maksiat, perbuatan dosa yang dilakukan pada bulan yang haram ini juga akan dilipat gandakan dan disiksanya pun akan lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum ini, 4 bulan ini adalah 3 bulan telah kita lewati dan 1 bulan lagi ini akan kita dalam waktu dekat akan kita masuki, yaitu bulan Rajab telah kita lalui dengan kita memperbanyak istighfar dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bulan Dzulqa'dah kita telah lalui dan tidak lama yang kemarin kita telah lalui yaitu bulan Dzulhijjah, yaitu di mana di bulan tersebut peristiwa besar terjadi, yaitu ada Idul Adha ataupun Idul Kurban, di mana para umat manusia, umat Islam di seluruh dunia mengorbankan daripada hewan kurbannya di dalam rangka bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari 2 juta kaum muslimin dari segala penjuru dunia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Haram dan ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amalan-amalan kita, amalan saudara kita kaum muslimin semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berkurban, yang ibadah haji semuanya, yang hajinya menjadi haji mabrur, dan doa-doa mereka ketika wukuf di padang Arafah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, terkhusus lagi di kota Gaza yang sedang mengalami ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat. Mudah-mudahan Allah angkat ujian tersebut, Allah ganti dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka keamanan, Allah berikan kepada para mujahid, para pejuang yang menghadapi daripada kaum kafir laknatullah alaihim, mereka semuanya para mujahid mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. 2 hari ataupun telah ditetapkan melalui lembaga-lembaga yang berkompeten bahwasanya bulan Muharram yang termasuk syahrullah atau bulannya Allah atau bulan yang disucikan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan jatuh pada hari Sabtu, yaitu ketika terbenamnya matahari, yaitu di malam Ahad besok, masuklah itu 1 Muharram. Bagaimana para ulama telah menjelaskan, telah menyampaikan, telah mengajarkan, mencontohkan kepada kita semuanya. Isilah, marilah kita isi bulan-bulan haram ini, bulan-bulan agung ini dengan berbanyak yaitu amal-amal soleh dan amal ibadah. Sebagaimana anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran sunnahnya Rasulullah SAW, bahwasanya di bulan Muharram kita diperingatkan, diperintahkan untuk memperbanyak daripada puasa di bulan-bulan haram ini, termasuk khususnya yaitu bulan Syahrul Muharram, di luar daripada bulan Ramadan, karena puasa di bulan Muharram termasuk afdhalus shaum, afdhalus siyam ba'da syahril Ramadan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, afdhalus shaum, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa, paling afdalnya puasa yang dilakukan setelah bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan di dalam bulan Muharram. Dan di dalam bulan Muharram seperti bulan-bulan lainnya kita laksanakan puasa Senin dan Kamis, juga kita laksanakan puasa Ayyamul Bid, dan ada satu puasa yang ditentukan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW yang jangan sampai kita tinggalkan, yaitu puasa Ashura, yaitu puasa yang jatuh pada 10 Muharram. Sebagaimana diriwayatkan bahasanya puasa ini terjadi dianjurkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sampai ke kota Madinah melihat daripada kelakuan ataupun kegiatan bangsa Yahudi. Ketika itu bangsa Yahudi mereka berpuasa di hari tersebut. Lalu Rasul bertanya, sedang apa yang kalian perbuat pada hari ini? Mereka menjawab, kami melakukan puasa pada setiap hari 10 bulan, yaitu bulan Muharram, karena ingin bersyukur kepada Tuhan kami, yaitu atas dimenangkannya Nabi Allah Musa dan ditenggelamkannya Fir'aun. Lalu Rasulullah bersabda, kami lebih berhak terhadap Musa untuk melakukan ini. Artinya Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk melaksanakan puasa 10 hari ke-10 daripada bulan Muharram, yaitu yang dikenal dengan istilah hari Ashura. Dan ditambahkan lagi karena bangsa atau kaum Nasrani juga melaksanakan puasa yang sama di hari yang sama, maka ingin
Rasulullah jangan sampai umatnya menyerupai tasyabuh dengan kaum-kaum kafir, orang-orang yang di luar Islam, yaitu memerintahkan agar juga berpuasa di tanggal 9-nya, yaitu yang dikenal dengan istilah puasa Tasu'a. Jadi Tasu'a dan Asyura, jangan sampai kita tinggalkan puasa sunnah di 2 hari ini. Mudah-mudahan dengan puasa ini juga sebagaimana Rasul telah sampaikan bahwasanya diharapkan atau Rasul berdoa kepada Allah mengharap mudah-mudahan puasa Asyura yang 1 hari ini mendapatkan yaitu kafarah, penebus dosa ataupun amalan-amalan buruk setahun sebelumnya yang telah kita lakukan. Allah ampuni dosa kita dan Allah maafkan segala kesalahan kita daripada sebab puasa 1 hari daripada bulan Asyura. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak lagi amalan-amalan yang diajarkan oleh para ulama, wabil khusus yaitu kita kenal dengan istilah lebaran anak yatim. Jangan kita lupakan, ini bulan Muharram, yaitu di sepanjang bulan Muharram banyak akan kita adakan daripada santunan yatim piatu, doa dan yang lainnya. Ini hanyalah momen, bukan hanya kita merayakan atau menyantuni anak yatim hanya 1 bulan di dalam 1 tahun penuh, tetapi setiap saat kita menyantuni anak yatim, dan akan tetapi di bulan Muharram inilah sebagai momen kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita bahwasanya anak-anak yatim, terlebih lagi yang mereka duafa ataupun terlantar ataupun ekonominya itu mereka perlu dibantu, bukan hanya di bulan Muharram, tetapi bulan Muharram menjadi istilah lebaran anak yatim sebagai momen agar kita tidak melupakan daripada kebaikan ekonomi mereka daripada anak-anak yatim. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini juga kita dapat melaksanakan pada santunan menyantuni anak-anak yatim daripada kaum muslimin dan juga orang-orang duafa ataupun para janda. Dari sebab harta kita yang kita keluarkan, Allah berikan kita harta yang bertambah-tambah setahun penuh yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir bulan Dzulhijjah ini dan kita merayakan ataupun menyambut daripada bulan Muharram kesemuanya umat Islam seluruh dunia, wabil khusus umat Islam di Indonesia ini di dalam menyambut daripada tahun baru kita yaitu 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Allah jadikan tahun depan akan lebih baik untuk kita semuanya daripada tahun yang lalu yaitu 1446 Hijriah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisal muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.